Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Channel. Jangan lupa like, subscribe, and share materi-materi terbaru dari Yudi Channel. Dan selalu hidupkan anak-anakku tombol notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari Yudi Channel. Baik, hari ini saya doakan kalian sehat semua. Jangan lupa bersyukur kepada Yang Maha Kuasa karena kita masih diberikan kesehatan hari ini. Kita hari ini akan melanjutkan pembahasan soal ke-19, soal KSN maupun OSN. Baik, anak-anakku, kita lihat di sini ada sebuah soal. Kita baca bersama-sama. W dan Z adalah bilangan kompleks yang memenuhi W kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 7. Dan W pangkat 3 ditambah Z pangkat 3 sama dengan 10. Berapakah nilai terbesar yang mungkin dari W ditambah Z? Kita lihat pilihannya A, negatif 5, B, negatif 4, C, 1, D-nya 4, E, 5. Nah, bagaimana anak-anak menyelesaikan soal-soal model seperti ini? Kita lihat di sini ada kata-kata bilangan kompleks. Jadi, kalau bilangan kompleks itu apa, anak-anak? Bilangan yang mengandung bilangan real dan bilangan imajiner atau khayal. Jadi kita lihat di sini ada polanya. Kita lihat ini ada variabel W dan Z berpangkat 2. Ini variabel W dan Z berpangkat 3. Nah, tentunya kita akan berpikir kalau model seperti ini bisa kita modifikasi ya. Dengan cara apa? Dengan cara banyak, dengan cara memisalkan ya atau memanipulasi. Baik, kita lihat di sini kita bahas langkah pertama yaitu dengan cara memisalkan. Ya. Kita misalkan W ditambah Z itu dimisalkan P ya. Kemudian anak-anak, kemudian kita kuadratkan kedua ruas. Kenapa kita harus mengkuadratkan? Karena supaya membentuk pola yang ini. Karena ini berpangkat 2, yang sini berpangkat 3. Jadi dari pemisalan ini kita kuadratkan kedua ruas. Sehingga W ditambah Z kuadrat sama dengan P kuadrat. Ini dibalik sama saja ya posisinya. Dikuadratkan anak-anak, W tambah Z dikuadratkan sehingga jadi W pangkat 2 atau kuadrat ditambah WZ ditambah Z kuadrat sama dengan P kuadrat. Ya. Kemudian anak-anak kita kumpulkan ini. W pangkat 2 atau kuadrat ini ditambah Z kuadrat dikumpulkan jadi 1 di sini. W2WZ-nya kita turunkan ya, sehingga membentuk pola ini kan. Nah, ini sudah kelihatan. Maka 2WZ, nah W kuadrat ditambah Z kuadratnya kita ganti dengan 7 karena ini dari soal bernilai 7 ya. Ini P kuadratnya turun, 2WZ ditambah 7 sama dengan P kuadrat. Sehingga kita sederhanakan jadi 2WZ sama dengan P kuadrat. Ini pindah ruas, positif jadi negatif, pindah ke ruas kanan. Sehingga WZ sama dengan P kuadrat kurangi 7 dibagi 2. Ini turun ya, 2-nya ya, ke sini. Ya. Kita misalkan persamaan 1, WZ sudah kelihatan ini. Selanjutnya tidak jauh beda. Yo, siapa yang bisa? Selanjutnya kita harus apakan anak-anak? Tadi kita kuadratkan kedua ruas. Yo, siapa yang bisa punya pendapat ini? Diapakan langkah selanjutnya? Kita pangkat 3. Kalau tadi pangkat 2 atau dikuadratkan, sekarang kita pangkatkan 3. Apanya Pak kita pangkatkan 3? Yang dari pemisalan tadi. Nah, supaya membentuk pola ini kan. Mempangkatkan 3 kedua ruas sehingga anak-anak kita lihat di sini W tambah Z pangkat 3 sama dengan P pangkat 3. Ini dipangkatkan 3 sehingga ini langsung ya anak-anak, jadi W pangkat 3 ditambah 3W pangkat 2Z ditambah 3WZ pangkat 2 ditambah Z pangkat 3 sama dengan P pangkat 3. Kemudian anak-anak kita kumpulkan W dan Z-nya ya. Yang berpangkat 3 kita kumpulkan ini ya, sehingga jadi W pangkat 3 ditambah Z pangkat 3 ini difaktorkan. Ini kalau dikembalikan, dikalikan lagi membentuk pola ini ya. Nah, kemudian anak-anak sama dengan P pangkat 3. Sudah, selanjutnya
Tinggal kita, kita ubah polanya, W tambah Z. Nah, ini diubah bentuk sifat eksponen ya, W tambah Z pangkat 3, sama saja kan? Ini hasilnya 10. Ya, 3WZ ditambah W plus Z. W tambah Z-nya tadi dimisalkan P, ganti saja ini. P pangkat 3-nya turun, anak-anak. Kemudian disederhanakan lagi jadi 3P kali WZ sama dengan P pangkat 3 kurangi 10. Ini semula di ruas kiri pindah ke ruas kanan jadi negatif. Hingga jadi WZ sama dengan P pangkat 3 kurangi 10 dibagi 3P. Ini turun ke sini ya. 3P kita misalkan persamaan 2. Nah, apakah selesai sampai sini ya anak-anak? Belum. Ya, selanjutnya apa? Dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita hubungkan. Kita lihat di sini persamaan 1 dan persamaan 2. WZ-nya sudah ketemu. P pangkat 2 kurangi 7 bagi 2 sama dengan P pangkat 3 kurangi 10 per 3P. Ini dari persamaan 1, ini persamaan 2 tadi ya. Kemudian kita kalikan silang ini. Ya, P pangkat 2 kali 3P, 3P pangkat 3. Kemudian 3P kali negatif 7, negatif 21P. Sama dengan, ini kalikan 2 kali P pangkat 3, hasilnya 2P pangkat 3. 2 kali negatif 10, hasilnya negatif 20. Sudah, kita kumpulkan ini pindah ke ruas kiri. Kumpulkan yang berpangkat 3. 3P pangkat 3 kurangi 2P pangkat 3. Hasilnya langsung jadi P pangkat 3. Ini turun negatif 21P. Ini negatif jadi positif pindah ke ruas. Jadi tambah 20 sama dengan 0. Nah, ini karena berpangkat 3. Pangkat 3 bisa kita faktorkan. Nah, ini materi suku banyak di SMA, pastinya kalian tahu. Sehingga faktornya adalah P tambah 5, kemudian P kurangi 1, dan P kurangi 4 sama dengan 0. Sehingga kita keluarkan P tambah 5 dikeluarkan jadi negatif 5. Ini dikeluarkan jadi positif 1. Kemudian ini dikeluarkan jadi positif 4P-nya. Nah, yang jadi pertanyaan, berapakah nilai terbesar yang mungkin? Ya sudah. Ini lebih tinggi mana? Ini negatif 5 dengan 1 lebih tinggi ini. 1 dan 4 lebih tinggi mana? Ya 4. Sehingga apa? Nilai terbesarnya W tambah Z sama dengan 4. Maka jawabnya apa, anak-anak? Berarti D. Sudah saja. Baik anak-anak, demikian penjelasan dari video terbaru dari saya. Jangan lupa, jangan bosen nonton video-video terbaru dari saya. Jangan lupa like, subscribe, and share materi-materi dari saya. Dan selalu hidupkan tombol notifikasinya. Jumpa lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.